Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kejaksaan Agung menyita uang 5,5 miliar rupiah dari rumah Hakim Ali Imron yang menjadi tersangka kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara dari pengacara Arianto disita 2 kapal mewah. Presiden Prabowo mengutus Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan bersama sejumlah delegasi lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepada Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan beserta sejumlah delegasi lainnya. Langkah ini menunjukkan kedekatan Presiden Prabowo dengan Joko Widodo, meski dia tidak lagi terlibat di pemerintahan. Lantas, pesan apa yang hendak disampaikan Presiden Prabowo dengan keputusannya ini? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Sebuah sepeda motor hangus terbakar di SPBU Talasalapang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, usai mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Dalam video amatir, kobaran api membakar sepeda di area SPBU pada Rabu pagi tadi. Api yang membesar dan berada di dekat mesin pengisian bahan bakar minyak membuat sejumlah pengendara dan petugas SPBU sempat panik. Petugas pun berupaya memadamkan api yang membakar sepeda motor dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Video aksi 2 pelaku pencurian motor di siang hari viral di media sosial, pemirsa. Pelaku yang kabur sempat menabrak pintu gerbang hingga terjatuh dari motor dan langsung dihakimi massa hingga babak belur. Viral di media sosial terlihat dari sebuah CCTV milik warga. 2 orang pelaku melakukan pencurian motor di sebuah kos-kosan yang terletak di wilayah Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang pada Senin siang kemarin. Aksi kedua pelaku pun dipergoki warga dan pelaku mencoba melarikan diri namun terjatuh di parit akibat motor yang dikendarainya menabrak pintu gerbang kos-kosan. Warga pun langsung menyerang kedua pelaku dengan melempari batu. Saat pelaku berhasil melarikan diri, namun satu pelaku yang sudah terkapar dihakimi warga hingga babak belur. Pelaku pun sempat mengeluarkan senjata api rakitan dan menembaki warga, namun saat pelurunya habis, puluhan warga langsung menyerang pelaku. Beruntung pelaku tidak sampai tewas lantaran petugas kepolisian Polsek Kelapa II tiba di lokasi. Kejadian tersebut yang benar ada, kita berhasil mengamankan 1 orang pelaku dan 1 orang lagi melarikan diri, dan saat ini kami sudah mengamankan senjata api rakitan berikut 1 buah sepeda motor. Unit SIM kami sedang bekerja untuk melakukan pengejaran terhadap yang melarikan diri. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan Mapolres Pacitan, Jawa Timur.
Aksi ini sebagai bentuk protes keras atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan wanita yang dilakukan seorang oknum polisi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI turun ke jalan melakukan aksi damai di depan Mapolres Pacitan, Jawa Timur. Mereka memprotes kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial Aibtu LC terhadap seorang tahanan wanita berusia 21 tahun berinisial PW di sel tahanan. Aksi ini berlangsung dengan damai. Para mahasiswa membentangkan poster kecaman dan menaburkan bunga di depan Mapolres sebagai bentuk solidaritas kepada korban. Masa menuntut Polres Pacitan mengevaluasi terhadap perlindungan tahanan serta meminta klarifikasi permohonan maaf kepada masyarakat atas dugaan kasus pemerkosaan yang dinilai telah mencoreng penegakan hukum di Indonesia. Sambil kita mesti Bapak Polisi juga boleh dong ikut nyanyi. Menyikapi adanya kelakuan bejat dari oknum Polisi Pacitan yang melakukan ruda paksa kepada tahanan, tentunya kami menuntut kepada pihak Polisi Pacitan untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem perlindungan tahanan. Sementara itu, Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyampaikan permohonan maaf telah terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Saya atas nama pribadi, atas nama institusi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya pada adik-adik di sini selaku perwakilan, selaku yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, kasus dugaan pemerkosaan tahanan wanita di dalam sel Mapolres Pacitan yang dilakukan oleh Aibtu LC terhadap korban berinisial P terus menjadi perhatian publik. Perbuatan pejabat sementara Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan barang bukti ini dilakukan di sel tahanan. Korban sebelumnya ditangkap oleh aparat kepolisian pada 26 Februari lalu di sebuah hotel di kawasan wisata Pantai Telengria, Pacitan. Saat itu korban diduga tengah melakukan transaksi prostitusi. Oknum Aibtu LC ikut mendampingi proses penangkapan tersebut. Pelaku Aibtu LC kini ditahan di Propam Mapolda Jawa Timur untuk menjalani proses pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, pelaku dijatuhi sanksi tegas seperti pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH secara kode etik profesi Polri. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang tunai 5,5 miliar rupiah dari seorang tersangka hakim yang terlibat suap kasus ekspor crude palm oil atau bahan baku minyak goreng yang disembunyikan di bawah kasur dalam rumahnya. Penyidik Jampidum juga mengamankan 2 kapal pesiar mewah atau yacht dari salah satu tersangka lainnya. Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan kasus dugaan suap minyak goreng yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dalam penggeledahan yang dilakukan di kediaman salah satu tersangka, Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah, penyidik Kejaksaan Agung mengamankan koper berisi uang tunai sebesar 5,5 miliar rupiah yang disembunyikan di bawah kasur. Uang terbungkus rapi dengan plastik. Bisa video call? Ini udah saya buka. Sementara itu, penyidik Jampidum Kejaksaan Agung menyita 2 buah kapal mewah atau yacht milik salah satu tersangka, yaitu pengacara Arianto di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley Davidson. Barang-barang mewah dan uang tunai tersebut disita atas dugaan suap dan gratifikasi kasus vonis lepas 3 perusahaan minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, penyidik Jampidum juga telah melakukan penyitaan mobil-mobil mewah dan menetapkan 8 tersangka dalam kasus vonis lepas minyak goreng. Mereka yang ditetapkan tersangka yaitu 4 orang hakim, 1 panitera, 2 pengacara, dan security legal Wilmar Group. Kasus ini berawal saat 3 korporasi diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara dugaan korupsi minyak goreng. Ketiga perusahaan tersebut memberi kuasa kepada Marcella dan Arianto.
Dalam putusannya, majelis hakim yang terdiri dari Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom menjatuhkan putusan onslah atau lepas, yang artinya bahwa perbuatan yang dilakukan 3 korporasi tersebut bukanlah tindak pidana. Dari pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan informasi dugaan suap di balik putusan, di mana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arief Nuryanto menerima suap sebesar 60 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diduga dialirkan ke 3 hakim yang mengadili perkara minyak goreng. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung membenarkan adanya penyitaan uang senilai 5,5 miliar rupiah dari rumah Hakim AM. Uang yang terdiri dari 36 gepok pecahan $100 Amerika Serikat itu ditemukan di kediaman Hakim AM di Jepara, Jawa Tengah. Berikut pernyataan Harley Siregar, Kapus Penkum Kejagung. Penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya, bukan penyitaan ya. 1 unit terhadap kapal Scorpio GT4 NT2. Nah, terhadap kapal ini sudah dilakukan penyitaan dan saat ini sedang meminta persetujuan. Sedangkan 1 unit lagi kapal karena terkait dengan tonase tertentu, maka harus dimintakan terlebih dahulu izin ke pengadilan negeri. Nah, kemudian apa perkembangan terbaru dari vonis lepas kasus ekspor CPO minyak goreng yang menyeret 8 orang, mulai dari hakim hingga pengacara sebagai tersangka? Kita bergabung dengan Atika Harahap dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam, Atika. Ada informasi baru apa yang Anda dapatkan? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Hingga saat ini Kejaksaan Agung terus melakukan pendalaman tuntas terhadap kasus dugaan suap dan juga gratifikasi vonis lepas terhadap 3 perusahaan minyak goreng yang juga melibatkan 3 hakim yang melakukan penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar juga tadi menyatakan kepada kami para awak media bahwa hingga saat ini penyidik Jampitsus telah menyita uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah di salah satu rumah tersangka kasus suap minyak mentah atau CPO, yaitu Hakim Ali Muhtarom, yang disembunyikan di kolong kasur di kamarnya di rumahnya di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Penggeledahan dilakukan pada minggu lalu 13 April 2025 atau pada saat Ali Muhtarom juga ditetapkan sebagai tersangka. Uang tersebut disimpan di dalam sebuah koper yang dibungkus karung goni besar berwarna putih di kolong rumah Ali Muhtarom pada saat dilakukan penggeledahan. Harley Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung juga mengatakan bahwa penyidik saat ini penyidik Jampitsus sudah menyetorkan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah tersebut ke rekening Persepsi pada Bank BRI. Selain uang tunai 5,5 miliar tersebut, penyidik Jampitsus juga telah mengamankan 2 buah kapal mewah milik salah satu tersangka lainnya, yaitu Arianto Bakri di kawasan Jakarta Utara. Kemudian juga ada beberapa barang bukti lainnya terhadap kasus dugaan suap gratifikasi vonis lepas terhadap 3 perusahaan tersebut, yaitu ada 130 helm bermerek yang disita di kawasan Menteng Jakarta Pusat, lalu ada 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley Davidson. Hingga saat ini dari penyidik Jampitsus juga berkomitmen untuk terus melakukan pendalaman tuntas terhadap kasus dugaan suap dan juga gratifikasi
eksekusi vonis lepas yang ditangani oleh 3 hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sementara demikian update dari Kejaksaan Agung. Kembali ke studio, Laura. Baik, Ketika Harahap mengabarkan dari Gedung Kejaksaan Agung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung menyita kendaraan mewah dari kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mulai dari sepeda motor berharga puluhan juta rupiah hingga mobil mewah senilai belasan miliar rupiah yang kini terparkir di Gedung Kejaksaan Agung. Dan ternyata pemirsa, kebanyakan kendaraan yang disita tersebut bertahun-tahun pajaknya tidak dibayar. Berikut laporan reporter Zinedine Duhan untuk Anda. Pemirsa, sama-sama warna merah, cocok kan? Karena di sebelah saya ini ada Ferrari SF90 Spider. Ini bukan pameran mobil, melainkan jajaran mobil-mobil yang disita oleh Kejaksaan Agung sebagai barang bukti dari pengungkapan dugaan kasus suap dan juga gratifikasi dalam penanganan kasus korupsi, impor atau ekspor minyak kelapa sawit mentah yang dilakukan oleh 7 tersangka. 7 tersangka ini ada yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu ada 3 orang hakim, 2 orang pengacara, dan 1 orang panitera. Di sebelah saya ini merupakan SF90 Spider dengan harga kurang lebih ini 17 hingga 17,5 miliar yang merupakan salah satu barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung akan kasus ini. Lalu di belakang sebetulnya masih banyak lagi dan saya akan mengajak Anda untuk melihat seluruh kendaraan yang disita di sini karena ini merupakan kendaraan-kendaraan mewah, super mewah yang berada di Kejaksaan Agung. Nah, yang kedua ada Nissan GT-R R35 Nismo. Ini merupakan varian tertinggi dari Nissan GT-R R35 yang saat ini ada di Indonesia dan dijual. Harganya kurang lebih sekitar 3,3 hingga 3,5 miliar. Selain itu juga ada mobil SUV mewah yang terjajar ke arah belakang, ada Land Rover, Defender, lalu juga ada Mercedes-Benz. Di belakang ada G-Class, ini G63 kalau nggak salah, ini harganya sekitar 7 miliar lebih, dan juga ke belakang masih banyak lainnya, termasuk juga ada Lexus dengan tenaga hybrid seperti itu. Selain dari mobil yang disita oleh Kejagung dari ke-7 tersangka yang sudah diamankan dan saat ini sudah ditahan adalah sepeda dan juga sepeda motor. Namun yang unik sebetulnya yang ingin saya perlihatkan kepada Anda dari seluruh kendaraan yang berada di sini, kendaraan-kendaraan yang bernilai ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah, ini kebanyakan untuk plat nomornya justru mati. Seperti salah satunya jika kita lihat ke arah belakang, ini ada Harley Davidson warna merah seperti itu, dan dapat dilihat bahwa plat nomornya atau pajaknya ini sudah mati sejak tahun 2023. Jika kita lihat semua plat nomor yang berada di sini atau surat-suratnya ini pajaknya sudah mati sejak tahun 2022 hingga 2024. Untuk saat ini dari Kejagung sendiri masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang sejauh ini sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan, ini baik dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu juga ada 3 hakim yang menangani persidangan dari kasus impor CPO ini, lalu juga ada 2 advokat dan 1 panitera yang sudah diamankan. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Azari Narutama, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Mantan pemain Sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengadu kepada Komisi 13 DPR RI. Para korban ini mengikuti rapat dengar pendapat dengan didampingi Komisi Nasional Perempuan di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Kemudian deklarasi universal tanggal 15 April 2025. Komnas Perempuan mengusulkan agar Komisi 13 DPR RI membentuk tim pencari fakta TPF independen. Tim ini akan melakukan investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh ex-pemain Sirkus Oriental Circus Indonesia. Bisa menjadi kesimpulan kita ya, Bang. Penyelidikan lanjutan terhadap kasus tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aspek dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dampak yang dirasakan oleh korban dugaan eksploitasi tersebut bisa berjangka panjang. Child slavery, ini sudah seperti perbudakan, jadi bukan.
Analisa singkatnya bahwa anak-anak dipaksa bekerja tanpa upah, memenuhi unsur kerja paksa dan perbudakan anak. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran kedua, ini pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. Dasar hukum nasionalnya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1, Undang-Undang HAM Pasal 60, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20/2003. Terakhir rekomendasi Komnas Perempuan kepada Komisi 13 DPR RI. Yang pertama adalah membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi kasus Oci. Kemudian kedua, mendorong penyelidikan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Kemudian ketiga, menjamin pertanggungjawaban individu dan korporasi atas pelanggaran. Keempat, mengawasi pemulihan hak korban, kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Kemudian rekomendasi yang kelima adalah melakukan tindakan pencegahan dengan mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek korporasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, akan melaporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyatakan berkas-berkas yang dikumpulkan telah masuk tahap finalisasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu kuasa hukumnya di kawasan Menteng Selasa sore. Pertemuan ini dilakukan guna membahas langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu yang disuarakan sejumlah pihak kepada Jokowi. Pertemuan berlangsung selama beberapa jam. Usai pertemuan, Jokowi tak banyak berkomentar dan menyerahkan awak media bertanya kepada kuasa hukumnya mengenai langkah hukum yang akan ia tempuh. Sedikit Pak, kenyataannya Pak. Pertemuan ini Pak. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Ini komplit. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Putra Hasibuan menyatakan dalam pertemuan timnya telah memberikan analisis, pendapat hukum dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dipertimbangkan oleh Joko Widodo. Yakub mengatakan telah menargetkan 4 nama beserta dengan bukti-bukti pendukungnya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Udah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya, aduh. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau warga biasa itu Bang, atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi kira-kira. Tadi belum ada perintah. Hanya saja kuasa hukum Jokowi enggan membeberkan nama keempat orang yang akan dilaporkan itu. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pak Jokowi, sedikit Pak. Sehat Pak. Pemerintah akan mengirimkan delegasi ke Vatikan untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus Sabtu 26 April mendatang. Di antara delegasi tersebut ada nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan berikut pernyataan Mensesnek Prasetyo Hadi. Pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Jiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap putusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa.
Pemerintah akan mengirimkan delegasi ke Vatikan untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus Sabtu 26 April mendatang. Di antara delegasi tersebut ada nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan berikut pernyataan Mensesnek Prasetyo Hadi. Pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Jiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Presiden Prabowo Subianto mengutus beberapa tokoh mewakili pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus di Vatikan pada 26 April 2025 mendatang. Salah satu tokoh yang diutus adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kita Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Selamat malam Profesor Hikmahanto. Selamat malam Laura. Baik, Profesor, bagaimana pandangan Anda mengenai mantan Presiden Jokowi menjadi utusan Presiden Prabowo atau salah satu utusan perwakilan bangsa dan negara di prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan? Oke, pertama yang kita perlu pahami adalah Bapak Presiden tentu bisa mengutus siapapun yang beliau kehendaki. Itu yang kita harus pahami pada saat beliau tidak bisa hadir secara langsung. Yang kedua, kalau misalnya mantan presiden atau presiden ke-7 Pak Joko Widodo yang salah satu yang diutus oleh beliau, ini mungkin kaitannya adalah kita tahu bahwa pada tanggal 3 sampai 6 September 2024 Bapak Presiden Joko Widodo ketika itu menerima kunjungan dari Paus Fransiskus, dan kemudian juga ketua panitianya adalah Pak Ignatius Jonan, yang juga merupakan salah satu, kalau saya tidak salah, rombongan yang akan berangkat dan menjadi utusan dari Bapak Presiden. Nah, mungkin Bapak Presiden mengutus dalam rangka seperti itu, dalam rangka karena beliau tidak bisa hadir, lalu kemudian beliau memberikan penghormatan bagi Paus Fransiskus yang meninggal dunia untuk dihadiri dari perwakilan Indonesia adalah Bapak Joko Widodo, dan kemudian juga ada Pak Jonan yang pada waktu itu mungkin sudah mengenal gitu ya, sehingga beliau ini bisa dianggap mewakili Indonesia, mewakili Bapak Presiden, dan tentunya posisi Presiden Joko Widodo sekarang mantan itu dianggap mempunyai status yang katakanlah lebih terhormat, tidak dalam struktur pemerintahan sekarang tentunya, tetapi terhormat dalam pengertian mewakili Indonesia. Dan ini sering juga dilakukan di berbagai negara ketika ada event-event seperti ini, bahkan juga pelantikan seorang presiden yang menjadi utusan dari presiden atau kepala pemerintahan, kepala negara suatu negara adalah mantan kepala pemerintahan atau kepala negaranya. Seperti itu. Baik, kemudian apakah penugasan mantan presiden ini mungkin pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia atau mungkin pada demokrasi negara lain, apa pernah terjadi, Prof? Kalau di Indonesia, terus terang memang mungkin sejauh yang saya ingat, ini mungkin pertama kali. Ya, ini mungkin pertama kali. Tapi kalau di negara-negara lain memang sudah ada. Ya, mantan presiden Jimmy Carter misalnya pernah menjadi utusan dari Presiden Barack Obama.
ya. Jadi ini bukan merupakan suatu hal yang katakanlah anomali gitu ya, aneh gitu, tetapi sesuatu yang biasa, dengan catatan memang kalau di Indonesia ini baru pertama kali, dan saya rasa melihat kedekatan ketika Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Paus Fransiskus pada bulan September tahun lalu, itu yang mungkin membuat Bapak Presiden Prabowo untuk mengutus beliau mewakili Presiden Prabowo, mewakili pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia tentunya. Baik, berarti dapat dikatakan lazim atau wajar begitu ya. Kalau begitu, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam mengutus mantan Presiden Jokowi ke Vatikan ini? Ya, 3 hal. Bahwa Indonesia mengirim utusan yang katakanlah setingkat dengan Presiden, ya, walaupun beliau adalah seorang mantan. Jadi menghargai betul Paus Fransiskus dalam masa yang sulit ini, ya, untuk mengirim seorang yang boleh dikatakan bukan level menteri, bukan juga level wakil presiden, tetapi level presiden walaupun sudah mantan gitu. Nah, ini pesan yang pertama. Yang kedua adalah seperti tadi saya katakan bahwa Presiden Prabowo menghendaki orang yang betul-betul mengenal Paus Fransiskus yang hadir di sana. Dan yang ketiga alasannya adalah memang karena Bapak Presiden tidak bisa hadir secara langsung, tentu beliau mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa, ya. Dan menurut Bapak Presiden inilah penghargaan yang bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap jasa-jasa Paus Fransiskus dengan mengutus Presiden Joko Widodo untuk hadir di pemakamannya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Profesor Hikmahanto. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, aktor Fachri Albar positif menggunakan berbagai jenis narkotika. Kesimpulan didapat melalui tes kesehatan yang dijalani Fachri Albar di Bidokes Polres Metro Jakarta Barat. Dengan pendampingan ketat tim penyidik, Fachri Albar menjalani tes kesehatan yang dilakukan di sarana Bidokes Polres Metro Jakarta Barat. Pemeriksaan kesehatan ditempuh untuk memastikan apakah kondisi kesehatan aktor tersebut cukup baik untuk menjalani penyidikan. Hasil pemeriksaan kesehatan awal menunjukkan Fachri Albar dalam kondisi sehat dan siap untuk proses penyidikan. Pada saat yang sama, hasil tes urine menunjukkan Fachri Albar dinyatakan positif menggunakan berbagai jenis narkotika. Sebelumnya, aktor Fachri Albar ditangkap dalam rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penangkapan tersebut, tim Satres Narkoba Jakarta Barat juga menggeledah rumah tersebut. Polisi mendapati sebuah tas hitam dalam kamar Fachri Albar. Dari dalam tas tersebut ditemukan sebuah kantong kecil berisi barang yang diduga alat isap sabu dan plastik klip. Setelah itu, polisi kemudian membawa Fachri Albar ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa keterangannya. Tanggal 20 April 2025, kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA. Yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. FA sendiri ditangkap di daerah mana, Bang? Untuk yang bersangkutan kami amankan di daerah Jakarta Selatan, di kediaman yang bersangkutan. Aktor Fachri Albar juga pernah ditangkap pada tahun 2018 oleh tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Fachri Albar terjerat penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ketika itu diwajibkan rehabilitasi selama 7 bulan. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kasus suap dalam vonis perkara ekspor minyak sawit mentah di PN Jakarta Pusat. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, mantan admin judi online di Kamboja, Feby, mengisahkan pengalaman pahitnya selama bekerja ilegal dengan tekanan tinggi. Feby akhirnya bisa kembali ke tanah air dengan membayar denda kepada perusahaan judi online sebesar 23 juta rupiah. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia menjadikan Feby, warga asal Tambun, Bekasi, Jawa Barat, nekat mengadu nasib di luar negeri. Iming-iming gaji belasan juta rupiah dan syarat mudah membuat Feby tergiur untuk bekerja di Kamboja. Pria berusia 27 tahun itu awalnya ditawari temannya bekerja sebagai video editor sebuah hotel di Kamboja. Rupanya sesampai di Kamboja ia dipekerjakan sebagai admin marketing judi online. Hampir setiap hari ia bekerja di bawah tekanan karena harus bekerja mencapai target. Jika tidak mencapai target, maka ia harus bekerja lembur tanpa bayaran tambahan atau mendapat siksaan seperti disetrum. Upaya untuk pulang pun harus ditempuh dengan menabung agar dapat membayar uang denda atau tebusan. Setelah 7 bulan bekerja, Febri akhirnya dapat pulang ke Indonesia dengan membayar uang tebusan sebesar 23 juta rupiah ke perusahaan judi online tersebut. Gue ngerasa kayak kok mental gue bener-bener dihajar banget gitu, karena yang ngata-ngatain kita, yang makan kita itu orangnya itu jauh umurnya di bawah kita, bahkan lebih muda banget daripada teman-teman gue yang di sana. Orang Indonesia juga gitu? Orang Indonesia juga. Berarti pembimbing sama rekan-rekan abang itu yang bekerja itu semua orang Indonesia? Rata-rata hampir semua karyawan yang ada di sana itu orang Indonesia. Petinggi pun bahkan orang Indonesia semua. Selain Feby, sejumlah warga negara Indonesia asal Bekasi juga banyak tertipu dengan tawaran kerja di negara Kamboja. Ia berharap agar generasi muda tidak terjebak dan tertipu kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto mencoba menyemai padi menggunakan drone saat melakukan penanaman di lokasi lahan pertanian milik perusahaan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan penanaman padi serentak di 160 kabupaten seluruh Indonesia dipusatkan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Presiden sangat mengapresiasi penggunaan teknologi pertanian modern menggunakan drone untuk penyemaian dan penyemprotan karena dapat meningkatkan hasil pertanian dibandingkan secara manual. Dengan menggunakan drone ini, penanaman padi dalam 1 hari bisa mencapai 25 hektar. Lokasi pertanian milik swasta yang dikunjungi Presiden dan rombongan merupakan pertanian dengan skala besar yang akan menjadi percontohan dengan 2 hingga 3 kali musim tanam dalam 1 tahun. Kamar Dagang dan Industri atau KADI di Indonesia menggelar pertemuan bersama Duta Besar Peru menjelang rencana kunjungan kenegaraan Presiden Peru. Pertemuan digelar untuk membahas persiapan menyambut rencana kedatangan Presiden Peru ke Jakarta pada Agustus mendatang. KADI di Indonesia dan Duta Besar Peru, Luis Suboyama, juga membicarakan potensi untuk memperluas kerjasama bisnis antara Indonesia dengan Peru. Ketua Umum KADI di Indonesia, Anindya Bakri, menyebut Peru bisa menjadi mitra strategis sebagai gerbang untuk memperluas jalur perdagangan ke wilayah Amerika Latin. Nantinya, dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Peru, diharapkan juga dapat meningkatkan ketertarikan investor di Indonesia. Nah, waktu itu Pak Presiden Prabowo juga diberikan penghargaan tertinggi oleh pemerintahan Peru. Nah, Peru ini adalah negara yang menarik karena pertama bagian daripada APEC, kedua bagian daripada Pacific Alliance, dan juga sedang mencoba masuk OECD. Mirip seperti yang kita lakukan. Nah, ini semua cocok karena Peru bisa menjadi gateway kita ke Latin Amerika dan Indonesia menjadi gateway buat ke ASEAN. Nah, kita ini tradingnya surplus dengan Peru 500-an juta dolar. Mereka dari Peru kirim sekitar 50-an juta dolar. Tapi kuncinya bukan hanya gimana untuk menyetarakan, tapi untuk memperbesar lagi. Apalagi kalau bisa menjadi tadi semacam hub ya untuk ke Latin Amerika maupun ke ASEAN.
Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Namun tetaplah bersama kami karena setelah ini ada rekan Haidar Faisal yang akan menemani Anda dalam program kabar hari ini. Wakili kru yang bertugas, saya Laura Louis mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Sarung Al-Samsi,